Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Stephen Matthew di dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Tema renungan kita pada hari ini adalah Respon Anugerah Tuhan. Ayat yang menjadi bahan perenungan kita diambil dari Matius 8 ayat 14-17. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Sepertinya kita sudah familiar dengan kisah di mana Tuhan Yesus didatangi oleh banyak orang sakit yang meminta mujizat kesembuhan. Kalau kita membaca Matius 8 ayat 2, dikisahkan, maka datanglah seorang yang sakit kusta. Matius 8 ayat 5. Datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Matius 8 ayat 16. Dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Matius 8 ayat 28. Datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Kalau kita baca dalam pasal 9 dan seterusnya, kita juga akan menemukan bahwa hampir semua mujizat kesembuhan diawali dengan inisiatif orang yang sakit, datang atau dibawa kepada Yesus. Sepertinya hal ini mengindikasikan bahwa untuk seseorang bisa mengalami mujizat, diperlukan adanya kerendahan hati dari yang bersangkutan untuk mau lebih dulu datang dan memohon kepada Tuhan. Namun, berbeda dengan kisah Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Dalam Matius 8 ayat 14, dikatakan, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Kita tidak tahu alasan kenapa Yesus ada di rumah mertua Petrus. Apakah Yesus sengaja diundang untuk menyembuhkan mertua Petrus? Ataukah Yesus mampir untuk beristirahat di tengah kesibukannya mengajar dan membuat mujizat, dan secara kebetulan bertemu dengan mertua Petrus yang sedang sakit? Tapi dari apa yang tertera dalam ayat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa inisiatif untuk terjadinya mujizat datang dari Tuhan Yesus sendiri tanpa ada permintaan dari orang yang sakit. Kalau hari ini kita mengalami banyak kesulitan dan pergumulan, yakinlah bahwa Tuhan Yesus yang dulu hadir di rumah mertua Petrus juga hadir dalam hidup kita untuk mengangkat beban kita. Yang menarik untuk kita amati adalah respon dari mertua Petrus setelah disembuhkan. Dikatakan, ia pun bangunlah dan melayani dia. Dia tidak memilih untuk merayakan kesembuhannya dulu, tetapi langsung bangun dan melayani Tuhan Yesus. Kita bisa memaknai sikap dari ibu mertua Petrus ini dikarenakan dia merasa sangat bersyukur menerima mujizat kesembuhan dan mewujudkan rasa syukurnya itu dengan melayani Yesus. Hal ini sepertinya hal yang wajar. Ketika seseorang mendapatkan anugerah yang membahagiakan hatinya, maka dengan rela, hati orang tersebut akan berbuat baik pada sesamanya. Namun sadarkah kita tentang apa konsekuensi yang Tuhan Yesus terima dari menyembuhkan banyak orang dan menyelamatkan hidup manusia? Konsekuensinya dinyatakan di ayat 17 yang mengatakan, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ayat 17 ini merupakan bagian dari kitab Yesaya pasal 53. Dalam Yesaya 53 ayat 3-5 disebutkan, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan.
Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Itulah semua konsekuensi yang Tuhan Yesus terima dari menyelamatkan hidup manusia. Apakah kita sadar ketimpangan yang sangat besar terjadi antara apa yang Yesus terima dan apa yang kita terima? Semua penderitaan yang Yesus alami adalah supaya kita disembuhkan, diselamatkan, dan hidup dalam damai sejahtera. Seringkali kita datang pada Tuhan atau berdoa pada Tuhan hanya ketika kita punya kebutuhan atau keinginan. Ingin sembuh, ingin kaya, ingin lulus sekolah, ingin lolos dari hutang, ingin masalah keluarga cepat selesai, dan banyak keinginan lainnya. Setelah keinginan kita terpenuhi, seringkali kita lupa untuk berterima kasih dan mewujudkan rasa syukur dengan melayani Tuhan. Kita asik sendiri dengan berkat yang sudah kita terima. Saat rekan di gereja meminta kita terlibat dalam pelayanan, kita seringkali berkata, sibuk, tidak ada waktu. Padahal, kita masih bisa sibuk itu karena Tuhan masih menganugerahkan kesehatan. Tuhan mengirimkan kita berkat melalui para pembeli atau pelanggan di toko kita. Tuhan memberi nafkah melalui bos kita yang memberi kita banyak pekerjaan. Kita bisa menikmati semua berkat Tuhan karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu menebus hidup kita dan memberikan kesejahteraan untuk kita. Sepertinya kita tidak benar-benar memahami konsekuensi yang Tuhan Yesus terima agar kita hidup sejahtera. Melalui bacaan ayat kita hari ini, kita belajar dari teladan ibu mertua Petrus. Bagaimana kita harus merespon kebaikan Tuhan yang sudah memikul semua kelemahan dan penyakit kita. Pertanyaan untuk kita renungkan. Setelah Tuhan menjawab doa kita, adakah komitmen kita untuk mencintai Tuhan dan melayani Dia? Kalaupun Tuhan tidak menjawab doa kita seperti yang kita inginkan, apakah itu menjadi alasan untuk kita tidak lagi mencintai Tuhan dan melayani Tuhan? Jika kita sadar akan semua penderitaan yang harus Yesus tanggung demi kita hidup sejahtera, maka seharusnya kita juga sadar dan tahu diri untuk berterima kasih kepadanya melalui pelayanan yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.